Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel kami. Perkenalkan, nama saya Arika Setiawan. Saya di sini bertugas sebagai pewawancara yang akan mewawancarai teman kami, saudara kami, yang berasal dari jurusan Teologi dari STT Dunia Panisal, Jember. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai teman kami bernama Ellen Mendova, yang berasal dari jurusan Teologi Dunia Panisal, lebih tepatnya lulusan dari kampus tersebut. Oke. Sebelum kita mulai, mungkin saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang jurusan teologi. Mungkin jurusan teologi yang kita ketahui adalah jurusan para pendeta-pendeta atau jurusan yang membahas tentang atau mempelajari tentang apa itu isi-isi Alkitab secara dasar yang saya ketahui. Mungkin akan dijelaskan lebih lengkap lagi dari narasumber saya bernama Kak Iren Mendova. Mungkin Kak Iren bisa menghidupkan mic-nya dan memperkenalkan diri. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Irene Mendova, aslinya dari Sumatera Utara, atau lebih tepatnya dari Nias ya. Saya dari STT Duta Panisal, sekarang sudah lulus, saya jurusan teologi. Nah, seperti yang disampaikan oleh pewawancara tadi, Eriko Yaya Setiawan, bahwa teologi itu ada terbagi dua kata ya. Pertama itu theos dan logos. Theos itu apa? Itu tentang mengarah ke Tuhan, sedangkan logos adalah kata. Nah, artinya kalau kita sederhanakan adalah teologi itu perbincangan tentang mengenai Tuhan, ya, berkaitan dengan agama, kepercayaan atau kerohanian. Nah, seperti itu. Jadi ya teologi itu ya seperti yang disampaikan oleh wawancara tadi, bahwa teologi itu belajar tentang isi-isi Alkitab. Apa sih isi Alkitab itu? Kalau kita tahu isi Alkitab adalah perkataan dari Tuhan sendiri. Nah, itu secara sederhana kita bisa mengetahui apa itu dari teologi. Terima kasih. Jadi setelah garis besarnya itu mempelajari tentang Kristen, Alkitab dengan apa perkataan Tuhan gitu ya Kak. Ya, betul. Kalau boleh tahu ini teologi secara umum kan ya Kak ya. Kalau saya sendiri kan tahunya teologi itu mempelajari apa yang dipelajari itu tentang Kristen dan lulusannya itu jadi pendeta. Apakah itu betul? Ya, secara umum seperti itu. Ketika lulusan-lulusan teologi pasti mengarahnya ke jadinya pendeta. Tetapi kembali kita ke panggilan awal lagi. Tuhan memberikan kita banyak karunia. Ada yang jadi gembala, ada yang jadi misi, ada yang jadi rasul atau nabi. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa setelah lulus teologi harus jadi pendeta. Jadi kita nggak bisa, istilahnya apa katanya ya, ada patokan gitu loh. Jadi kalau kita pilih jurusan teologi, jadi saya harus jadi pendeta, tidak. Tetapi ya kembali tadi, Tuhan itu sih menyuruh kita kemana, panggilan kita itu kemana, cocoknya di mana. Tetapi tidak, maksudnya tidak lari juga dari ketika kita belajar teologi, pasti juga berkaitan tentang Alkitab ya, isi hati Tuhan, istilahnya perkataan Tuhan. Ya intinya sama sih, cuman kalau pendeta kan fokus di dalam gereja ya, jadi dia punya jemaat, jadi dia fokus menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kalau seperti seorang misi, dia nggak hanya fokus di gereja, jadi dia fokus keluar, dia memberitakan kabar keselamatan itu. Nah, seperti itu. Jadi intinya nggak, lulusan teologi itu nggak mesti harus jadi pendeta. Nah, seperti itu. Oke, jadi intinya tidak melulu tentang pendeta ya, jurusan teologi. Ya. Oke. Kita balik ke awal perkenalannya Kak Iren dulu ya. Kak Iren kan berasal dari Nias. Kok bisa sampai di Jawa ini gimana ceritanya ya? Panjang nggak apa-apa. Tidak apa-apa Pak.
Oke, sebelumnya sih Kairin ini ya 8 bersaudara, saya anak terakhir. Nah, sebenarnya yang eh, masuk STT itulah istilahnya STT itu kakak Kak Iren, kakak nomor nomor 6. Tapi karena dia nggak mau melanjutkan, dia pilih kerja daripada melanjut, akhirnya saya yang diutus untuk masuk sekolah sekolah Alkitab lah. Kalau di Nias dikenal sekolah Alkitab, bukan STT, tapi sekolah Alkitab. Nah, saya bisa masuk ke Jember itu karena ada saudara sepupu yang sudah jadi lulusan dari situ. Jadi dia memperkenalkan bahwa ada STT di sini menerima mahasiswa baru dan biayanya tidak terlalu besar ya. Jadi mampulah untuk membiayai dan akhirnya orang tua setuju dan orang tua menyuruh saya ke Iren ke masuk ke kampus. Kalau ditanyakan itu dari keinginan hati atau bagaimana? Jujur itu bukan dari keinginan hati, itu karena suruhan dari orang tua. Nah, pikiran Kak Iren daripada saya menganggur, lebih baik saya ikutin aja ya, ikutin kata orang tua untuk lanjut di STT. Nah, akhirnya saya bisa sampai ke Jawa. Saya berangkat sendiri dari Medan, terus ada kakak tingkat yang sedang liburan. Saya dijemput, kami ketemu di Medan, akhirnya saya dibawa ke Jember. Nah, seperti itu. Lumayan panjang ya ceritanya Kak ya. Jadi dari saudara Kak Iren, jadi Kak Iren tahu kampus yang ada di Jember ini. Ya, betul. Oke, ini kampusnya Kak Iren namanya STT Duta Panisal. Ya, Di kampus ini ada berapa jurusan sih Kak? dua, jurusan teologi sama jurusan PAK, Pendidikan Agama Kristen. Kalau boleh tahu kan ada dua jurusan ya Kak. Terus kenapa Kak Iren memilih teologi ya? Bukan PAK. Eh, Bentar, maaf mengganggu. eh Sebenarnya kalau dari keluarga lebih milih untuk masuk jurusan PAK. Tetapi pada waktu Kak Iren masuk, itu Kak Iren masuk tahun 2014. Waktu itu cuma satu jurusan yang baru ada. Jadi PAK itu baru muncul tahun 2015, baru dibuka. Jadi waktu masuk zaman Kak Iren itu cuma satu jurusan. Jadi mau nggak mau Kak Iren harus pilih teologi. Kalau dari keluarga sebenarnya pilih PAK, tapi karena tidak ada jurusan PAK, akhirnya mau nggak mau harus jadi teologi. Nah, begitu. Seandainya waktu itu ada jurusan PAK sudah dibuka, pasti Kak Iren milih jurusan PAK. Oke, jadi pilihan pertama dulu sebenarnya PAK ya Kak. Tapi Ya, karena cuma ada satu jurusan pada waktu itu, jadi Kak Iren memilih untuk masuk di teologi ya. ya betul. Seperti ya, baik paham. Untuk kehidupan perkuliahan sendiri, di kampus sendiri kehidupannya seperti gimana? Kayak lingkungannya, seperti yang kakak bilang tadi kan, di dekat kampus kan kebanyakan yang non Kristen atau Muslim. Kehidupannya sendiri gimana? Ya, kehidupannya ya namanya ya kita dididik di situ ya. Ya, kita yang dari rumah istilahnya bebas ya, tidak ada peraturan. Ketika kita masuk eh, di dalam ya kita di asrama, otomatis kan banyak peraturan-peraturan. Awalnya ya agak susah karena bangun jam segini, doa jam segini, eh, piket itu kerja bakti setelah doa, terus ada piket dapur, cuci piring, belanja. Jadi semua kita. Kalau kita di rumah dulu, orang tua yang memikirkan semua itu. Tetapi ketika kita masuk, kita harus belajar sendiri, mandiri, istilahnya seperti itu. Jadi ya awalnya ya kaget karena ada peraturan. Tetapi karena berjalannya waktu, akhirnya bisa menyesuaikan. Jadi Kak Iren dulu asrama berarti ya? Ya, asrama. Cukup sulit ya Kak ya, dari asrama itu.
Ya cukup sulit sih karena kita harus bergaul sama sama yang lainnya, apalagi kita berbagai daerah berkumpul jadi satu. Jadi kan setiap suku kan beda-beda karakternya ya. Jadi kita harus memahami, mengerti. Kalau enggak ya bisa terjadi konflik. Jadi harus mengerti satu sama lain. Seperti yang Kak Irin bilang tadi kan, di kampus kakak beraneka ragam budaya suku yang ada. Terus Kak Ira sendiri kan dari Nias, terus datang ke Jawa. Pertama kali ke Jawa, culture shock atau kebudayaan di Jawa yang bikin Kak Ira kaget itu apa? Yang mungkin bikin Kak Ira kaget. Eh, Mungkin pertama ya bahasa ya, karena nggak paham ya bahasa Jawa, soalnya kan udah jauh dari bahasa Indonesia. Nah, kita yang dari kampung juga punya bahasa sendiri. Nah, ketika kita masuk ke daerah yang baru kan akhirnya kayak ya kayak kaku lah ya. Apalagi ini kok seperti ini. Jadi dulu kita pikirnya estetik kita itu wow gitu loh, mewah. Jadi ketika kita masuk ternyata tidak sesuai dengan apa ya ekspektasi yang kita bayangkan sebelumnya. Akhirnya ya kok jadi gini, lah mau nggak mau karena sudah jauh nggak mungkin kita pulang ke Nias kan, bukan jarak dekat soalnya, jadi mau nggak mau ya harus masuk gitu. Iya begitu sih. Terus ya pertama lah bahasa ya, itu sih yang bikin awalnya susah karena bahasa sendiri, jadi nggak menguasai. Kalau dari segi makanan apa ada perbedaan yang menonjol? eh Kalau segi makanan sih ya mungkin karena saya dari kampung ya, jujur saya dari kampung. Jadi saya di sekolah itu, di kampus itu baru tahu namanya tahu tempe ya. Jadi awalnya ya makanan apa ini ya, bingung kan. Ya ya lama-lama ya awal-awalnya ya nggak mau makan, tapi karena peraturan kita dihukum kalau kita nggak makan. Ya daripada dihukum ya kita makan. Jadi berjalannya waktu ya mau nggak mau gitu loh harus makan. Kita juga diajari bahwa tidak boleh membuang-buang makanan. Ya begitu. Jadi lama-lama jadi terbiasa ya Kak. Iya betul. Kalau boleh tahu cara masuk di kampus ini gimana Kak? Kayak pendaftaran ke kampus Duta Panusa. Mungkin teman-teman kita yang SMA ingin gabung atau ingin daftar, caranya gimana ya? Kalau dulu sih Kak Iren ya karena ada saudara ya, jadi langsung saya dihubungkan sama staf di kampus. Jadi saya dikasih nomor HP, terus langsung diwawancarai. Nah, diminta seperti biasa lah ya, diminta ijazah, segala fotokopi, eh, kartu keluarga, terus golongan darah, terus kesehatan, terus minta eh, surat dari kepolisian. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita masuk diwawancarai, kenapa kamu mau misalnya mau masuk kampus ini, alasannya apa, tujuannya seperti apa. Itu aja sih, nggak terlalu banyak yang ditanya-tanya. Iya, jadi cara masuknya lumayan gampang ya. Gimana? Jadi cara masuknya lumayan mudah ya Kak. Iya, nggak terlalu sulit lah. Mungkin balik lagi pertanyaannya ke jurusannya Kak Iren. Ya, Kalau boleh tahu kan ini kan jurusan teologi. ya. Belajar tentang apa aja sih? Kayak matkul-matkul apa aja yang dipelajari di jurusan teologi? Kalau pertama itu kita diajarin pengantar perjanjian lama, terus disingkat PL, terus pengantar perjanjian baru PB. Jadi kita diajarin tentang Alkitab lah, kejadian, keluaran, imamat dan selanjutnya siapa penulis itu. Jadi kayak sejarah-sejarah gitu.
Jadi kalau awal-awal itu enggak terlalu susah materinya, jadi masih mudah kita pahami. Nah, kalau udah masuk semester 2 baru masuk bahasa Ibrani sama Yunani. Nah, ini yang agak susah. Apalagi kita ya, kalau Kairan sendiri ya agak susah bagi saya karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Karena bahasa Ibrani harus ditranslate ke bahasa Inggris baru ke bahasa Indonesia. Nah, bahasa Yunani juga sama seperti begitu. Jadi agak sulit bagi saya ya untuk mengikuti materi pelajaran itu. Tetapi karena saya bilang mengatakan bahwa di kampus STT Duta Panisal itu banyak kasih karunia. Jadi nggak hanya dinilai dengan secara kertas, tetapi dinilai dengan perilaku, tingkah laku kita. Jadi dosen-dosennya seperti begitu. Yang lainnya sih kayak biasa bahasa Indonesia, bahasa Inggris ada, etika ada. Baru nanti semester akhir baru kayak ada misiologi, psikologi, ya dogma yang banyak dari semester 3 sampai semester akhir. Jadi banyak dogma. Dogma itu doktrin nih. Jadi kita ditekankan dengan doktrin, doktrin apa yang kamu pegang. Nah, seperti itu. Makanya doktrin itu lama ya sampai semester terakhir. Nah, seperti begitu. Lumayan banyak juga yang dipelajari di jurusan teologi. Iya banyak, tapi itu pas zaman Kak Iren. Tapi saya nggak tahu gimana di bawah-bawahnya Kak Iren ini kan setiap tahun kan pasti ada perbedaan ya. Jadi ada perubahan juga. Jadi selama Kak Iren kuliah itu yang saya pelajari. Oke. Kak Iren ini kalau boleh tahu masuk perkuliahan tahun berapa ya? Tahun 2014, Agustus tahun 2014. Lulusnya lah. Lulusnya tahun 2019 ya. Tahun 2019 bulan Januari. Lulus tepat waktu ya, Nek? Iya. Kalau di kampus kita pasti lulus tepat waktu. Oke, menurut Kak Iren sendiri, kan tadi Kak Iren kan menjabarkan kayak matkul apa yang dipelajari. Menurut Kak Iren yang paling sulit dari matkul-matkul yang Kak Iren sebutkan tadi apa? Ya itu tadi bahasa Ibrani sama bahasa Yunani. Bahasa Ibrani dan bahasa Yunani ya Kak ya? Ya. Tapi sebenarnya kalau anak-anak yang lain yang pintar-pintar bahasa Inggris mungkin mudah bagi mereka untuk memahami. Itu dasarnya tadi kalau kita bisa bahasa Inggris pasti mudah untuk kita paham. Tapi itu masalahnya tadi karena kita yang nggak bisa bahasa Inggris, akhirnya susah untuk mempelajari bahasa Ibrani sama Yunani. Ya. Oke. Untuk Kak Iren sendiri sekarang masih sibuk apa? Gimana? Kesibukan Kak Iren sekarang sedang apa? Kalau sekarang banyak sih saya pelayanan di GPIA Hovalo, malah kegiatannya Kak Iren lakukan saat ini. Lumayan sibuk ya Kak ya? Ya lumayan. Kalau kita nikmati yang gak terasa. Semangat pelayanan buatnya Kak. Ya, terima kasih. Oke, mungkin ini kan Kak Iren tadi kan juga menjelaskan tentang kampus, jurusan, kehidupan asramanya Kak Iren juga. Mungkin ada adik-adik kita yang SMA ingin masuk di teologi, ada pesan-pesan atau gimana? Atau ada tips and tricks? Ya, untuk adik-adik yang mau lulus, jangan bingung mau kemana. Kalau pengen mau ke STT, jangan ragu. STT Duta Panisal sangat terbuka menerima mahasiswa baru. Untuk pendaftaran juga nggak terlalu sulit. Kehidupan di asrama, ya intinya tadi saling mengerti, ya, saling memahami karakter satu sama lain. Namanya hidup di asrama, kita nggak hidup sendiri. Kita harus bersosialisasi. Ya anggap saja seperti saudara lah.
Kalau saya sih senang hidup di asrama daripada di kos-kosan, karena di kos-kosan itu misalnya sepi ya, tapi karena di asrama ya banyak teman. Kalau kita bisa bergaul, pasti kita banyak teman, happy, canda-canda, berbagi juga ketika kita dalam kesusahan, kesedihan, pasti juga ada yang menghibur kita. Jadi untuk adik-adik yang mau eh, masuk ke STT, jangan takut bagaimana saya hidup sendiri. Tidak, kita diajari untuk mandiri. Di STT kami ini mungkin agak berbeda dengan STT yang lain ya, karena mungkin di STT yang lain ada ibu masak mereka ya, jadi mereka dimasakin. Kalau kita yang masak sendiri, jadi ada berkelompok ya, dibagi kelompok kita masak, terus kita yang belanja, jadi ada piketnya sendiri itu, terus kita kerja. Karena kita dapat sponsor donatur dari STT itu ya, jadi kita nggak bayar full, jadi makanan, tempat tinggal sama perkuliahan, jadi kita nggak bayar full, makanya kita juga disuruh kerja, jadi istilahnya timbal balik gitu loh. Kalau STT lain mungkin mereka bayar full ya, jadi mereka hanya fokus untuk belajar. Kalau STT kita tidak, jadi kita nggak hanya kerja juga, nggak hanya belajar, tetapi kita juga diajar untuk bekerja. Jadi nanti ketika kita keluar, kita maksudnya nggak kaget di dunia luar itu seperti apa, karena kita di dalam sudah diajarin, sudah tahan batin istilahnya. Nah, seperti itu. Pesan pesan dan tips dan trik yang sangat panjang ini. Sangat panjang. Gimana? Pesan yang sangat panjang untuk adik-adik kita yang masih SMA. Mungkin dari Kak Iren sendiri ada closing statement yang ingin disampaikan ke penonton atau pemirsa yang sedang menonton channel ini. Ya, kami sudah ceritakan tadi ya, saya berharap yang menonton ini bisa mengerti, bisa memahami, dan khusus untuk adik-adik yang baru lulus SMA, jangan lupa doakan ya, gumulkan sama Tuhan, kalian mau kemana. Kalau mau masuk di STT kami tadi sudah kami jelaskan, dan nanti kalau ada yang berminat boleh menghubungi saya, nanti nomornya bisa diambil ke saudara kita Ariko Yahya Setiawan ya, jangan sungkan-sungkan ya, kita terbuka orangnya. Nah, terima kasih untuk malam malam ini ya, saya sudah dijadikan narasumber. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih untuk Ariko Yaya Setiawan, kiranya tetap semangat juga untuk kuliahnya, untuk jadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, mungkin cukup sekian wawancara saya dengan Kak Iren Mendova, STH. Oke, terima kasih untuk Kak Iren sudah menyempatkan waktunya. Mungkin cukup sekian wawancara dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Sekian, terima kasih.